Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gua di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Oke, kesempatan kali ini gue mau ngebahas ya bagaimana sih cara kerja sistem jarak dekat ya untuk penerimaan order. Ya, karena ada beberapa aplikator sudah menggunakan yang namanya sistem jarak dekat. Ya, padahal untuk sistem jarak dekat ini sudah pernah digunakan oleh sistem si aplikator sebelah, yaitu Gojek. Ya, dulu Gojek menggunakan namanya sistem jarak dekat untuk penerimaan order. Nah, mungkin untuk aplikator-aplikator baru dan driver-driver baru kebingungan nih, yang biasanya untuk penerimaan ordernya jarak jauh pun bisa dapat orderan, tapi sekarang dikarenakan sistemnya berubah menjadi sistem jarak dekat. Ya, mungkin kebanyakan driver baru jadi nggak paham cara kerjanya seperti apa. Oke, di sini gue bantu jawab bagaimana sih sistem jarak dekat itu bekerja. Oke, ini gue berbicara tentang pengalaman gue aja ya, di mana dulu gue juga di tahun 2015 gue sebagai driver Gojek ya, gue sudah lama dan dulu pun gue sudah merasakan yang namanya sistem jarak dekat ya. Sistem jarak dekat ini ya emang sangat ada menguntungkannya, ada juga sangat-sangat merugikannya. Nah, kenapa bang? Kok bisa menguntungkan dan merugikan? Oke, ya menguntungkannya ya mungkin driver akan lebih dekat untuk dapat penerimaan order dengan si customer, jadi kita nggak dapat jauh-jauh seperti itu. Nah, untuk kerugiannya adalah ya seperti itu. Banyak driver-driver yang memakai aplikasi-aplikasi tambahan ya, karena untuk sistem jarak dekat ini memancing driver-driver untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan ya, agar lebih enak ya, karena kan sistemnya jarak dekat, yang paling dekat dengan si customer itulah yang dapat orderan. Makanya banyak banget driver-driver hijau dulu ya, gue pun sama, gue mengakuinya, dikarenakan dulu persaingannya sangat ketat ya. Dulu persaingan sangat ketat banget untuk penerimaan order ya, karena kan yang dicari jarak dekat ya. Dan sekarang akhirnya dulu itu banyak banget driver-driver ojol yang make tuyul. Ya, orangnya di mana, titiknya di mana, ya kan? Duh, ini ya itu yang merugikannya ya. Jadi banyak banget driver-driver tambahan ya untuk aplikasi-aplikasi tambahan seperti itu. Banyak yang pakai mutan lah. Jadi aplikasinya nggak aplikasi ori ya, makanya aplikasi-aplikasi yang udah dioprek oleh salah satu atau seorang driver ya, yang ngerti tentang paham tentang masalah IT seperti itu, merubah ya, ngoprek ya kan, dan masang-masangan tuyul lah. Dan itu pun terjadi ke gue juga, dikarenakan persaingan sangat ketat dan akhirnya gue make juga ya. Karena kalau dulu nggak make aplikasi tambahan seperti itu ya udahlah, mau sampai kapan lo narik dapat orderan. Oke, jadi aplikasi ini memicu banyak driver-driver yang akan menggunakan aplikasi-aplikasi mood. Oke lah, kita berbicara di lapangan ya, mungkin sebagian driver sudah menggunakan aplikasi seperti ini ya, seperti tuyul ya, Viki PS, yang orang bilang sih tuyul dulu ya, ngomongnya masang tuyul ini, orang drivernya di mana, titiknya di mana. Nah, tapi ini teman-teman ya, ini pun pemasangan titik tuyulnya pun kalian jangan sampai salah ya, karena sistemnya jarak dekat, yang dicari jarak dekat, masang titiknya pun nggak boleh salah ya, masang titiknya nggak boleh salah, karena terkadang di suatu tempat seperti mall ya kan, terus kayak pemberhentian bus ya, bukan tempat-tempat yang biasa orang-orang pulang kerja ya, seperti itu, tempat-tempat kayak wisata-wisata ya, pokoknya macam-macam lah, pokoknya tempat-tempat orang pulang ya. Nah, terkadang titik lokasinya itu ya nggak sesuai dengan titik yang ada di tempat tersebut. Makanya kalau kalian mau dekat dengan si titik lokasi tersebut, kalian harus cek dulu lokasinya di mana, titiknya di mana. Terkadang ini mall ya, kita bicara mallnya dulu dah ya, ternyata ini mall nih ya, aku taruh rokok gue taruh ini mall ya kan, ternyata titiknya di sini nih ya kan, titiknya di sini, tapi kalian titiknya di sini ya, kalian bakal terasa jauh karena titiknya di sini. Itu salah penitikan
ya. Jadi kalau pengen kayak nitik-nitik seperti itu ya, namanya nyari orderan terdekat, otomatis kan si customer nggak mungkin kebanyakan itu rata-rata pada saat ngorder dia akan menentukan yang namanya lokasi tersebut kayak daerah Cibubur Johnson. Dia akan nyari namanya Cibubur Johnson. Otomatis titiknya akan menyesuaikan dengan titik, bukan titik dari si customer tersebut. Paham maksud Ani? Paham lah, masa enggak ya? Jadi ini mall ternyata titiknya di sini. Nah, customer-nya di sini ya. Customer di sini ternyata titik lokasi si mall Cibubur Johnson itu di sini. Ya otomatis nanti pada saat order si lokasinya itu bakal di sini. Ya. Jadi yang nitikin di sini nggak dapet nih, ya. Yang dapet malah driver yang berada di sini. Seperti itu. Paham? Paham lah masa enggak? Ini mall ternyata titiknya di sini, ya. Yang nitikin di sini, paham? Ternyata pada saat ngorder customer ngisi Cibubur Johnson titiknya ada di sini. Ternyata di sini ada driver yang dapatlah di sini, bukan yang nitikin di sini. Seperti itu, paham? Itu cara kerjanya. Ya, Bang, apa bisa Bang yang nggak pakai mut-mutan dapat orderan? Bisa, ya. Makanya kalau kalian lagi mangkal di suatu tempat, kalian buka mapnya dulu, ya. Kalian cari titik lokasinya di lokasi tersebut, ya. Paham lah? Kalian kan di wilayah kan, contohnya ada kayak halte busway lah, ya kan, pemberhentian, terus kayak mall-mall lah, ya, bukan tempat-tempat orang pulang kerja. Kalian buka map dulu, cari titik lokasi di mana, samperin. Seperti itu, nggak usah jauh-jauh, 1 kilometer lah dari titik lokasi tersebut. Satu bundaran itu bakal kena semua. Seperti itu. Nah, gimana Bang masalah rating? Rating pun sama, sangat berpengaruh. Ya, jadi kalian jangan mentang-mentang nyari jarak dekat, rating kalian hancur. Ya, sama aja bohong. Rating pun berpengaruh, performa akun kan berpengaruh. Karena seperti itu tetap dijaga. Ya, tetap dijaga. Walaupun sistemnya jarak dekat, ya kalian tetap jaga performa kalian. Oke, paham lah masa enggak. Nah, disinilah pemicu yang namanya ya pengguna aplikasi tambahan. Ya, sistem seperti ini, ya sistem jarak dekat ini itu memicu teman-teman driver akan menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan seperti ya tadi gue bilang Tuyul, VGPS, Mood ya. Nah, sekarang banyak yang udah canggih nih kan. Dulu kan yang namanya pemakaian tuyul-tuyul itu rata-rata ada yang dioprek-oprek ya. Ternyata sekarang udah canggih ya untuk ngoprek-ngopreknya ya. Jadi ada yang pakai mood harus dioprek pun ternyata bisa pemasangan tuyulnya. Tapi sih kalau gue saranin ya minimal ngerut buat jaga-jaga. Tapi ada beberapa yang udah pinter mungkin mut-mutannya langsung bisa masang tuyul seperti itu. Nah, jadi kalian ada di warkop ya titikin aja sono teng. Nah, yang mangkal di depan terbingung, wah dapat orderan tuh dari jauh dapat. Dia nggak tahu ternyata nitik. Ya inilah, nah ini benar-benar akan memicu para teman-teman driver nanti akan menggunakan aplikasi tambahan. Ya seperti mut-mutan seperti ini, VGPS ya, HP-nya harus makin canggih ya untuk penitikan. Nanti yang nongkrong paling dekat percuma kalau seandainya di situ daerah tersebut banyak driver yang udah masang tuyul. Ya kalau seperti itu ya kalian masang juga lah. Ya karena persaingan di lapangan makin ketat, hajar bleh ya, hajar. Dulu gue pun sama. Pada saat persaingan masalah tentang sistem seperti itu jarak dekat, gue wajib masang tuyul ya. Gue nggak nutup-nutupin. Dulu driver Gojek rata-rata pakai tuyul semua. Kita buka map, widih, kan kelihatan tuh. Kalau dulu untuk apa tuh titik-titiknya tuh ada driver-driver tuh kelihatan tuh orangnya di mana, motornya ada dalam mall anjing. Itu yang di luar-luar nggak ada yang dapat. Rata-rata yang dapat yang di dalam semua. Anjir gak tuh. Motor ada dalam mall ya kan. Dulu tampilannya kelihatannya seperti itu ya. Aduh. Jadi gitu guys ya, sistemnya seperti itu. Kalau seandainya memang menggunakan sistem jarak dekat ya, teman-teman harus tahu titik lokasi tersebut di mana. Ya, jangan asal nongkrong ya.
Jangan asal nongkrong, usahakan buka map dulu, titiknya ada di mana, ya. Kalian harus menyesuaikan titiknya ada di mana, pas posisinya ada di mana, seperti itu. Itu kalau yang nggak pakai mood, ya. Tapi kalau yang pakai mood, ya nongkrongnya di warkop, cari titiknya di mana, tempelin gas, kuy. Oke, nah teman-teman, paham lah mungkin sampai situ dulu ya, tentang sistem si Maxim yang terbaru ya, katanya seperti itu. Tapi tetap jaga akun kalian, tetap stabil, ya tetap jaga yang namanya jangan keseringan nyocol. Oke? Terapi akun tetap dilakukan. Ya, itu menjaga performa akun kalian. Jadi kalau akun kalian bagus, kalian dekat, kan otomatis kan dicari tuh yang paling bagus, ratingnya juga menang. Oke, paham lah masa enggak. Oke dah, mungkin sampai sini dulu di gua kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Tapi habis tuh rokok gua, habis itu nggak berasap lagi. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Bye.